Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku Bishop The Keyword dalam judul Seni Mendengarkan. Dalam minggu ini saya akan membagikan tentang bab 3 dan bab 4. Dikatakan dalam bab 3-nya mengapa begitu banyak orang berada dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Kita tahu bahwa kehendak yang tidak sempurna itu sebenarnya bukan rekayasa Tuhan atau rancangan Tuhan yang sebenarnya dalam setiap hidup kita. Karena ada some part atau some kejadian yang membuat kita keluar dari kehendak Tuhan yang sempurna. Dan dikatakan di buku Bishop bahwa kehendak Tuhan yang sempurna dan kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu dekat dan paralel. Jadi maksudnya adalah mereka itu benar-benar mirip dan pilihannya itu baik dengan baik. Karena kalau bukan baik dengan yang terbaik itu aneh. Kalau terbaik dengan yang terburuk berarti itu dari setan udah pasti. Tapi ini baik dan yang terbaik, dan Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna itu membuat kita memiliki rancangan Tuhan yang terbaik di dalam setiap hidup kita. Dan dikatakan di sini walaupun sama-sama dekat dan paralel atau istilahnya persis, tapi memiliki hasil, memiliki result yang berbeda, yang berbeda tujuan, berbeda arah. Dikatakan contoh-contohnya ada lumayan, saya coba jabarin seperti Maria dan Marta. Maria ingin dekat di kaki Tuhan gitu. Maria ingin dengar firman Tuhan, sedangkan Marta ingin melayani Tuhan, ingin memberikan yang terbaik dari makanan, dari segala kemampuan yang Marta bisa lakukan. Dan di sini dijelaskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah dari Maria, yaitu menginginkan firman Tuhan, yaitu ingin dekat dengan Tuhan lebih dari apapun. Melayani bagus gak? Bagus. Tapi ada yang lebih indah, yang lebih baik, yaitu dekat dan mendengarkan yang terbaik dari Tuhan kita. Yang kedua, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama mau masuk pestanya Tuhan, sama-sama mau menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Tapi karena kecerobohan, bisa aku ngomong, karena ketidakpersiapan, Pastor selalu ngomong preparation bring the victory. That's why kita harus prepare everything. Karena ketika kita prepare everything berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Dikatakan di sini ketika kita yang namanya nggak prepare dalam perumpamaan ini, bisa kita lihat bahwa akhir perumpamaan ini kedua kelompok gadis bodoh dan gadis bijaksana ini menuju arah yang berbeda. Yang satu masuk, tapi yang satu lagi nggak bisa karena minyaknya tuh udah nggak ada gitu. Dan kembali lagi, mungkin mirip, iya mirip karena mereka sama-sama menunggu, sama-sama ada di depan pintu, tapi ujungnya itu berbeda dan hasilnya itu sangat berbeda karena berbeda arah. Satu masuk kerajaan, masuk ke istana, tapi yang satu lagi malahan mencari pelita, which ya mereka jadi ketinggalan dan pintu udah keburu tertutup gitu. Dan ada lagi 2 wanita di penghilangan. Dikatakan di Alkitab di Matius, kalau orang lagi memutar batu, yang seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Means itu adalah rekayasa misterinya Tuhan yang tampaknya sama tapi hasilnya berbeda, seperti yang tadi di gadis bijaksana dan gadis bodoh. Selanjutnya anak yang hilang dan anak sulung, dimana karena pemberontakan merubah setiap kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidupnya, dimana ada garam yang baik dan garam yang telah kehilangan keasinannya. Aku percaya kita semua adalah garam yang masih asin, yang masih mau memberitakan kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan dalam setiap hidup kita. Dikatakan garam orang-orang Kristen seharusnya membuat orang-orang itu haus akan Tuhan,
Haus akan Tuhan means kita memberitakan Injil, means kita menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Kehilangan rasa asin berarti itu udah tawar, udah suam, udah kering, udah menjadi Kristen KTP yang bisa aku ngomong. Itu membuat orang-orang itu haus. Hausnya udah bukan lagi haus akan Tuhan, melainkan dia berbelok arah menjadi haus akan uang, haus akan kesuksesan, bukan lagi haus akan Tuhan. Karena kalau kita udah gak haus akan Tuhan, sebaliknya kita akan haus akan dunia. Dunia itu luas, entah itu kekayaan, pasangan, ambisi tertentu gitu. Itu yang membedakan kita menjadi orang Kristen yang benar-benar bukan sekedar KTP Kristen, tapi melainkan orang yang rindu, orang yang haus akan Tuhan, yaitu garam yang asin. Dikatakan terang yang baik dan terang yang tidak baik itu juga memiliki tujuan akhir yang berbeda. Dan lanjut di bab 4-nya dikatakan tentang kehendak Tuhan yang misterius. Aku juga percaya kehendak Tuhan sangat amat misterius. Gak bisa dipikirkan oleh mata, telinga, hidung, apapun itu kita gak pernah terpikirkan di otak kita. Wow, ternyata itu terjadi gitu, karena Tuhan emang gak bisa masuk akal gitu. Kalau masuk akal bukan Tuhan. Dan yes, this chapter benar, kehendak Tuhan yang misterius. Karena Tuhan itu Allah yang luar biasa gitu. Dia gak pernah membiarkan kita ketinggalan gitu dengan rekayasa Tuhan yang ajaib. Dikatakan misteri bahwa meninggalkan keamanan duniawi untuk menaati perintah Tuhan dapat memberikan keamanan kepada Anda. Percaya gak kalau kita meninggalkan setiap yang duniawi, ketika kita meletakkan kenyamanan kita di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan rekayasakan segala sesuatunya yang terbaik buat setiap hidup kita gitu. Aku percaya walaupun kita gak ngelihat, walaupun kita gak ngerasa apa-apa, tapi aku percaya Tuhan akan rekayasakan segala sesuatunya. Dikatakan misteri bahwa tidak melakukan apapun kan kalau diperintahkan oleh Tuhan dapat memberikan hasil yang lebih besar daripada melakukan sesuatu. Pastor selalu ngomong obedience is bold, lebih dari apapun gitu. Dan aku percaya ketika ketaatan itu membuahkan hasil. Setiap ketaatan, walaupun saat kita taat hasilnya kebalikannya, tapi aku percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau berikan gitu dalam setiap hidup kita. Dan yang ketiga, misteri bahwa membatasi pelayanan Anda kepada satu kelompok orang dapat menyebabkan Anda menjangkau semua kelompok orang. Bisa aku katakan kita mencari setiap domba-domba yang hilang. Bukan sekelompok domba yang udah tahu banyak, bukan sekelompok domba yang emang udah ikut Tuhan tapi emang mental gitu. Dan untuk kita menjangkau satu kelompok orang yang bukan circle kita, yang bukan emang udah percaya ke Tuhan, I believe itu yang membuat Tuhan tersenyum. Karena Tuhan Yesus pun melakukan hal seperti itu. Dikatakan Yesus waktu di dunia itu menjangkau seluruh dunia dengan melayani hanya kepada orang-orang Yahudi. Dan kekristenan pada masa kini adalah agama non-Yahudi. Dan aku percaya ketika kita diutus untuk menjarah setiap domba-domba yang hilang, Tuhan pasti tersenyum. Dikatakan lagi di poin keempat, misteri bahwa apabila itu adalah kehendak Tuhan, Anda akan lebih berbuah kematian daripada kehidupan. Jelas Yesus umurnya kan 33 tahun. Tapi Tuhan Yesus menyebarkan kayak menginjil itu di waktu 3,5 tahun hidupnya. Dan mungkin banyak yang questioning, tapi mau gak kita percaya kalau itu misterinya Tuhan? Dikatakan Yesus tidak berkeliling ke seluruh dunia untuk berkhotbah, melainkan dia mati
di atas kayu salib buat setiap kita. Dan Yesus Kristus menyebarkan misinya kepada seluruh dunia, yaitu menjadikan bangsa muridnya Tuhan. Dengan melalui bukti kalau Tuhan itu menyerahkan hidupnya untuk setiap dosa kita diampuni. Misteri yang kelima itu misteri bahwa kehilangan akan menuntun kepada keuntungan. Dikatakan kehilangan nyawa Anda adalah cara untuk memperolehnya. Ketika kita ingin sesuatu, kita harus memberikannya terlebih dahulu. Means kita kehilangan itu sementara waktu. Dikatakan misteri menjadi yang terakhir bisa menuntun untuk menjadi yang pertama. Alkitab berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu. Means kita udah gak usah ributin siapa yang paling indah, yang paling besar. Stop akan hal itu, karena Tuhan sendiri yang ngomong, jadilah yang terakhir dalam perlombaan, maka Anda yang akan memenangkan medali. Berbicara apa? Berbicara tentang sikap hati. Sikap hati seorang hamba yang gak gembor-gemborkan suatu hal untuk achieve something, melainkan kita benar-benar mau diam di bawah kaki Tuhan gitu. Misteri yang ketujuh, misteri bahwa tidak mencari kekayaan dapat membuat Anda mendapat kekayaan. Pastor udah sering banget ngomong, ketika kita mau diberkati, kita harus memberi. Ketika kita mau keluar dari roh kemiskinan, ya kita harus menabur gitu. Dan Bishop juga ngomong hal yang sama. Jangan cari itu semua, jangan mengejar itu semua, maka engkau akan mendapatkan itu semua. So, ketika kita mencari dan memfokuskan ke hal itu, ya kita gak akan dapat gitu. Karena Alkitab selalu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Means, cari tentang Tuhan, cari yang terbaik buat Tuhan. Maka yang dunia, Tuhan sangat gampang untuk kasih ke setiap kita. Yang kedelapan, misteri bahwa melakukan kehendak Tuhan membuat Anda dekat dengan Tuhan. Siapa yang gak sayang ketika anaknya taat sama bapaknya gitu? Aku bisa ngomong kedekatan seseorang bisa terjalin karena ada komunikasi dan melakukan sevisi, semisi, dan action about it gitu. Karena kalau kita cuman komunikasi tanpa kita punya visi dan misi serta aksi yang sama, aku bisa ngomong hubungan itu gak akan bertahan lama gitu. Karena ketika kita gak punya visi dan misi yang sama, ya akan beda arah gitu. Kembali lagi beda tujuan. So ketika kita mau dekat sama Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau gitu, apa yang di hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, misteri bahwa melakukan kehendak Tuhan menyebabkan Anda membuat keputusan-keputusan baik lainnya untuk kehidupan Anda. Karena ketika kita udah melakukan kehendak Tuhan, means kita udah tahu seleranya Tuhan. Kalau aku bisa ngomong, kita udah tahu taste-nya Tuhan seperti apa. Kalau kita udah melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan yang punya dunia ini, means itu yang terbaik. Kalau kita udah punya taste itu, kita akan natural bisa membantu diri gitu, membuat keputusan-keputusan yang baik, serta menyelamatkan diri dari banyak hal yang jahat. Jadi banyak antisipasi yang kita bisa lakukan. Dengan mengikut Tuhan, itu memaksa setiap kita untuk membuat setiap keputusan itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu aja yang bisa aku bagiin. Thank you semuanya. God bless you.